bakteri tulisnya limfastim ya. Tapi limfastim itu adalah merek alat. Nah, lebih tepatnya alat ini namanya lympha drainage atau juga biasa disebut presoterapi. Nah, alat ini bagaimana sih kerjanya? Nah, alat ini sebenarnya memanfaatkan dari struktur anatomis pada jaringan limfatik atau pembuluh limfatik. Nah, jadi karakteristik pembuluh limfatik itu mirip dengan pembuluh vena. Nah, di situ dia ada valve-valve atau katup-katup. Nah, hal ini yang menyebabkan aliran darah di vena maupun di di limfe itu dia tidak valve tersebut, katup tersebut mencegah aliran itu kembali ke asalnya. Nah, maka dari itu sebenarnya sistem kerjanya dia adalah tekanan diberikan dari ujung distal menuju ujung proksimal. Seperti itu. Dia akan mengikuti secara simultan seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, tadi saya udah ngobrol sama Nabila, kalian besok ada jam nggak? Jam 2, setengah 2 lah. Ada nggak? Nggak ada kan? Bunia juga belum bisa dikonfirmasi kan? Iya, Pak. Nah, oke lah, daripada kalian bingung ya kan, nanti besok kuliah ini aja, physical agent. Jadi besok silahkan masuk, nanti kalian akan praktek tentang limfastim, terus VC shower, full pack, hot pack, terus dan parafin bath, yang jelas itu ya. Oke. Nah, selanjutnya Nabila. Oke. Nah, lympha drainage disebut juga presoterapi. Ini sudah saya sebutkan tadi, adalah stimulasi sirkulasi limfatik melalui pijatan khusus yang halus yang bertujuan agar drainase fisiologis cairan limfatik dan sirkulasi darah, di mana dengan cairan berjalan normal maka produk limbah yang ada di dalam dan di atas sel dijaga pada batasan normal. Nah, ini adalah tujuannya. Ketika di situ ada kalian ketika atau pembengkakan, lympha drainage ini indikasi untuk dilakukan. Nah, pada dasarnya ini adalah menggantikan sistem tubuh kita yang bisa dilakukan secara normal. Pembuluh darah, pada dasarnya kalian udah dapat materi tentang pembuluh darah belum? Ada belum? Belum ya? Nah, ada yang bisa jawab saya nggak? Pembuluh darah vena, dia mengalirkan darah itu karena apa? Dengan apa atau karena apa? Jadi apa yang membuat darah di vena itu bisa mengalir? Ada yang bisa jawab nggak? Oke. Kalau nggak ada yang mau jawab, saya tunjuk secara acak ya. Izin mencoba menjawab boleh, Pak? Boleh, silahkan. Kalau maaf ya, Pak. Oh, nggak apa-apa, dimaafkan. Jadi darah di vena itu dapat mengalir karena adanya perbedaan tekanan dari kedua ujung pembuluh darah, terus juga karena ada kontraksi dari dinding pembuluh darah. Oke. Makasih. Itu benar. Jadi pertama, cairan itu bergerak dengan hukum perbedaan tekanan. Ya kan? Kalian fisika sudah diajarkan bahwa cairan itu akan bergerak dari tekanan, baik cairan maupun udara, dia akan bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Nah,
Jadi detak dari jantung itu tidak cukup kuat untuk bisa membantu peredaran darah di vena. Maka dari itu vena itu strukturnya berkatup-katup, gitu kan, diciptakan berkatup-katup. Jadi ketika dia udah masuk ke dalam katup tersebut, dia tidak bisa balik lagi ke belakang. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Mbak siapa, Melin ya tadi ya? Mbak Melin bahwa di situ ada kontraksi otot, kontraksi di sekitar dinding-dinding dari pembuluh vena itu akan membantu dari aliran darah, gitu ya. Yang pertama ketika di situ area pembuluh darah itu tertekan, pembuluh darah, jadi strukturnya ini mirip antara limfa dan vena. Ketika ada tekanan di salah satu pembuluh darah, itu cairan akan bergerak secara searah menuju ke arah jantung karena memang katupnya sudah terdesain untuk dia cuma satu arah ke arah jantung. Nah, maka dari itu di sini perlu adanya tekanan untuk bisa mengalirkan cairan baik di limfatik maupun di vena. Nah, hal ini juga terjadi, mungkin kalian akan tahu, mungkin di sini ada yang pernah berpergian jauh naik mobil atau bus, kalian cuma duduk selama beberapa jam, 6 jam atau 7 jam, 8 jam mungkin ya. Nah, ketika kalian turun, kalian lihat kaki kalian pasti bengkak ketika kalian nggak ngapa-ngapain, cuma duduk. Itu yang terjadi. Nah, ini adalah sebab dari penumpukan cairan limfa maupun vena yang tidak terakomodir dari kontraksi otot. Dari segi gravitasi dia di bawah, terus nggak ada kontraksi, cairan di situ akan numpuk, gitu kan? Maka dari itu ketika ada UDEM, ada pembengkakan, sarannya adalah mungkin kalian tahu ada bandaging atau dibebat atau diberikan plester. Apa ya? Itu loh, apa namanya? Elastis bandage. Apa sih bahasa Indonesia bandage? Apa namanya? Apa bandage? Apa sih? Ya udah, elastic bandage. Dikasih elastic bandage, terus ditinggikan. Nah, itu adalah tujuan utama mengakomodir dari fungsi pembuluh darah baik limfa maupun limfatik. Gitu ya. Nah, next. Nah, blood circulation system, sistem sirkulasi darah terdiri dari jantung tadi yang merupakan pompa pompa organik. Ini memberikan kekuatan pendorong yang diperlukan untuk mengalirkan darah dan pembuluh darah arteri, baik arteri, vena, dan kapiler, memungkinkan mengangkut darah dalam tubuh. Arteri membawa darah beroksigen dari jantung ke perifer berkat dorongan kontraksi jantung. Vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari pinggir tubuh atau dari perifer atau kapiler ke jantung, balik ke jantung. Darah mengalir di pembuluh darah karena beberapa faktor seperti perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah, kontraksi dinding pembuluh darah, pompa pernafasan di bagasi, pompa otot di tungkai, motilitas katup yang mungkin aliran darah searah. Ini yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lanjut. Dari kita saya kira udah cukup jelas. Nah, di sini adalah gambaran bagaimana terjadi aliran di pembuluh darah. Nah, ketika ada tekanan, kalian bisa lihat ini arahnya adalah ketika itu adalah searah naik, dan ketika misalkan dia akan turun, dia akan tertutup oleh valve-nya atau katupnya, ya, ketika ada kontraksi. Inilah yang terjadi pada pembuluh darah, vena.
Beda dengan pembuluh darah arteri ya, pembuluh darah arteri itu karakteristiknya dia elastis, kuat, dan besar. Dia diciptakan tanpa katup-katup polos. Nah, beda halnya dengan vena, gitu kan? Lanjut. Nah, sistem pada dasarnya dianggap sebagai sistem drainage cairan yang ada di jaringan interstisial. Bertukaran arteri vena berguna untuk mengoksidasi dan memelihara jaringan. Selalu memberikan residu cairan, protein, dan produk metabolisme di luar ekstraseluler. Elemen-elemen ini membentuk getah bening. Pembuluh limfatik mengumpulkan getah bening, membawanya dari perifer tubuh ke seluruh toraks yang merupakan pengumpul utama seluruh sistem limfatik. Seperti halnya vena, bahkan pembuluh limfatik memiliki katup khusus yang memastikan aliran searah. Lebih jauh lagi, kontraksi otot yang lemah pun dapat menghasilkan pergerakan getah bening atau pembuluh limfa. Nah, bagi teman-teman mahasiswa semua, sebenarnya